Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar, lagi yang amat menganugerahi nikmat yang seni-seni, yang kecil-kecil. Jua aku memulai risalah ini Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah Ta'ala yang amat menganugerahi nikmat yang besar-besar. Sidin menerjemahkan Ar-Rahman dengan Tuhan yang memberikan nikmat yang besar-besar, menerjemahkan Ar-Rahim dengan yang menganugerahi nikmat yang seni-seni, yang kecil-kecil. Artinya nikmat-nikmat yang besar itu maksudnya nikmat-nikmat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh makhluknya, seperti nikmat menciptakan kita dari tiada kepada ada. Itu nikmat yang besar, Ar-Rahman. Seperti nikmat menciptakan surga, nikmat menciptakan surga itu nikmat yang besar, itu Ar-Rahman. Itu tidak mungkin ada makhluk yang bisa demikian. Nah, jadi Ar-Rahman itu kalau kita biasa menerjemahkan dengan yang Maha Pengasih, nah, itu satu pendapat yang lain. Tapi ada pendapat yang lain, Ar-Rahman itu adalah yang maha memberikan anugerah yang besar-besar, yang tidak terupa nikmat itu datangnya dari hamba-hamba Allah. Seperti nikmat ijad, nikmat mencipta dari tiada kepada ada, nikmat menciptakan surga, nah itu mutlak hanya Ar-Rahman. Oleh karena itu tidak dibolehkan, artinya diharamkan makhluk dinamai dengan Ar-Rahman. Jadi di antara Asmaul Husna itu ada beberapa nama yang tidak boleh dipakaikan untuk makhluk. Allah contohnya, nama Allah itu hanya nama Tuhan. Tidak boleh satupun makhluk yang dinamai dengan Allah. Itu diharamkan dalam hukum kita. Nah, ada lagi yang diharamkan makhluk dinamai dengan nama Asmaul Husna, itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu hanya mutlak milik Allah, hanya nama Allah. Jadi wajib kita mengganti kalau ada orang nama Ar-Rahman itu, ditambah atau diganti. Misalnya ada orang laki-laki namanya Ar-Rahman, itu wajib ditambah Abdurrahman atau Nur Rahman, atau misalnya Ibadur Rahman atau apalah. Kalau Ar-Rahman mutlak nama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Ar-Rahim, nah itu Maha Penyayang. Sebagian menerjemahkan, ada yang lain menerjemahkan Ar-Rahim itu yang menganugerahi nikmat yang kecil-kecil, yang mana nikmat kecil-kecil itu terupa datangnya dari hamba-hamba Allah. Seperti nikmat menyembuhkan misalnya. Nah, kan menyembuhkan itu kita bisa terupa dari makhluk. Dokternya bisa menyembuhkan ini, itu terupa dari makhluk. Ar-Rahim ini yang menganugerahkan nikmat yang kecil-kecil. Nah, ini boleh. Ada manusia, ada makhluk yang bernama Ar-Rahim. Misalnya ada anak dengan dinamai Ar-Rahim, nah itu boleh. Beda dengan Ar-Rahman itu.
Nabi kita pun disebut Allah dalam Al-Quran Rahim. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu kan nama Nabi kita. Itu boleh Ar-Rahim ini dinamai yang lain daripada Allah. Alhamdulillahilladzi hafidha imanal mu'minin bifaidi bahri taufiqihi wa mahdil ifdal. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang memeliharakan ia akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah lautan taufiknya dan dengan semata-mata karunia-Nya. Wa nawwarahu bi anwari ittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa islahil a'mal. Dan ia Allah juga yang menerangi iman mereka itu dengan cahaya, mengikuti segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya dan berbaik segala amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa alihi wa ashabi sadatil kiram. Dan rahmat dan salamnya atas Nabi kita Muhammad, penghulu segala makhluk, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, segala penghulu yang amat mulia. Amma ba'du. Fayaqulul abdul fakir ila maulahul kabir al-mu'tarib bidhambi wat taqsir Muhammad Arsyad ibnu Abdillah al-Banjari ghafarallahu walil muslimin rabbuhul bari. Adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang fakir kepada Tuhannya yang maha besar, lagi yang mengaku dengan berdosa dan taksir, yaitu Muhammad Arsyad bin Abdullah Banjari. Mudah-mudahan mengampuni baginya dan bagi sekalian orang yang Islam oleh Tuhannya dengan menjadikan sekalian alam. Falamma kana li sinil hijratin nabawiyyati ala sahibiha afdalus salati wa azkat tahiyyah samaniyatun wa samanuna wa mi'atun wa alpun. Manakala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang ampunya dia rahmat Allah yang amat lebih dan halawan yang amat suci 1188 tahun. Jadi antara Nabi kita dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini 1188 tahun jaraknya. Talaba minni man la yumkinuni mukhalafatuhu min ba'di akabiriz zaman. Asyraqallahu qalbi wa qalbah bi nurit tauhid wal irfan. Menuntut daripadaku Jarsidin. Menuntut meminta artinya daripadaku seorang laki-laki yang tidak boleh akan daku menyalahi dia daripada setengah segala orang besar pada masa ini. Barang diterangkan Allah Ta'ala kiranya akan hatiku dan hatinya dengan cahaya tauhid dan ma'rifat. An asna'alahu risalatan mukhtasaratan bilisanil jawi bi bayani hakikatil iman wa mayubsiduhu minal aqwal wal af'al wa i'tiqadil janan. Laki-laki orang besar tadi minta kepadaku bahwa ku perbuatkan baginya suatu risalah yang simpun dengan bahasa Jawi, bahasa Melayu ya kita, pada menyatakan hakikat iman dan barang yang membinasakan iman daripada segala perkataan dan perbuatan dan i'tikad hati. Orang ini minta kepada Syekh Muhammad Arsyad untuk diulahkan risalah
diulahkan kitab halus yang isinya itu membicarakan tentang iman, tentang apa-apa yang merusak iman, perkataan kah, perbuatan kah, atau i'tikad hati. Fa'ajabtuhu ila dzalik wa illam akun ahlan lidzalik, maka aku perkenankan akan dia kepada berbuat risalah yang demikian itu, dan jika tiada aku ahli bagi yang demikian itu sekalipun. Lalu kira Syekh Arsyad, aku kabulkan permintaan itu walaupun aku kada ahlinya juga untuk menulis yang demikian itu. Musta'inan billah wa mu'tamidan alaihi fi tahqiqil matlub wal maram ala hasabi ma zahara li min aqwalil ulama'il kiram. Padahal aku minta tolong kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya pada mentahkikkan yang dituntut dan yang dimaksud atas sekira-kira barang yang zahir ya bagiku daripada segala perkataan ulama yang mulia. Wa sammaituha tuhfatar ragibin fi bayani hakikati imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin. Dan kunamai akan risalah ini tuhfatur ragibin namanya, pada menyatakan hakikat iman segala mukmin dan barang yang membinasakan dia daripada riddah segala mereka yang murtad. Jadi aku jelaskan dalam kitab ini tentang hakikat iman dan apa-apa yang bisa maulah orang itu menjadi murtad, perkataan kah, perbuatan kah, atau i'tikad hatinya. Rajiyan min Allah ay yanfa'a bihal mu'minin wa ay yaj'alaha khalisatan liwajhi wa zakhiratan li walahum yaumaddin. Padahal harap aku daripada Allah Ta'ala bahwa memberi manfaat ia dengan risalah ini akan segala mukmin, dan bahwa dijadikannya kiranya akan dia tulus bagi hak Allah Ta'ala dan pertaruhan bagiku dan bagi mereka itu pada hari kiamat. Warattabtuha ala thalathati fusulin wa khatimatin wa zakartu fiha al-masail al-muhimmata al-ma'khuzata min kutubil a'immah, dan aku atur akan di atas 3 pasal dan 1 khatimah penutup, dan aku sebutkan di dalamnya penutup itu beberapa masalah yang muhimmah, yang sangat menjadikan percitaan hati, yang sangat penting, yang diambil daripada beberapa kitab a'immah, yakni segala imam. Jadi kitab ini, risalah Tuhfatur Ragibin ini, Sidin bikin di dalamnya ada 3 pasal, ditambah lagi ada 1 penutup. Yang di penutup itu Sidin bahas tentang masalah-masalah penting yang Sidin nukil dari kitab para imam-imam terdahulu. Al-faslul awal fi hakikatil iman. Pasal yang pertama pada menyatakan hakikat iman. Iman itu apa artinya? Ketahui olehmu hai talib hai penuntut ilmu, bahwasanya hakikat iman pada lugat yaitu tasdik, artinya membenarkan sesuatu. Iman dalam arti bahasa bahasa Arab, artinya bahasa kita hanya membenarkan. Bila kita membenarkan apapun yang kita benarkan, berarti kita beriman dengannya. Itu asal katanya menurut bahasa. Sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya. Kita membenarkan ini, berarti kita beriman dengan ini. Kita membenarkan apa misalnya, berarti kita beriman dengan itu. Nah, itu asal kata iman, membenarkan. Adapun hakikat iman pada syara', adapun pengertian iman menurut agama artinya
atas perkataan segala ulama muhakkik, menurut perkataan para ulama muhakkik. Ulama muhakkik itu artinya ulama-ulama yang berdalil dengan dalil yang hak, disebut muhakkik. Ulama-ulama yang berdalil dengan dalil-dalil yang hak mengatakan bahwa hakikat iman itu, baik dari ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, baik ulama itu ulama dari kalangan Asy'ariyah atau dari ulama kalangan Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua imam. Satu disebut Imam Abul Hasan al-Asy'ari, yang kedua Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itulah dua imam tokoh pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut-pengikut Imam Asy'ari disebut Asy'ariyah. Pengikut-pengikut Imam Maturidi itu disebut dengan Maturidiyah. Kayak Imam Syafi'i, pengikutnya disebut Syafi'iyah. Imam Maliki, pengikutnya disebut Malikiyah. Itu di bidang ilmu fikih. Kalau di bidang ilmu tauhid, di bidang ilmu kalam, itu dua imam yang dianggap sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini setiap kelompok-kelompok itu ada imam-imamnya. Ada kelompok Mu'tazilah, imamnya ya pendirinya ini. Ada kelompok Qadariyah, pendirinya ini. Ada kelompok Al-Jahmiyah, pendirinya ini. Ada imam kelompok-kelompok Syiah, pendirinya ini. Ada kelompok Wahabiyah, pendirinya ini. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pendirinya dua tokoh ini, Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Abul Hasan Asy'ari itu nama Sidin Ali bin Ismail, dilanjutkan nasab Sidin sampai kepada Abi Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi. Beliau wafat tahun 324 Hijriyah di kota Baghdad. Itu Asy'ari. Sedangkan yang satunya Imam Maturidi itu nama beliau Muhammad bin Mahmud. Nasabnya sampai kepada sahabat Nabi Abu Ayyub al-Ansari. Wafat tahun 333 di Samarkand. Imam Bukhari Samarkand juga itu. Nah, jadi ini dua imam ini disebut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, menurut ulama-ulama dari kalangan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, hakikat iman itu adalah tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad din bid darurah. Itu hakikat iman. Artinya menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurah, artinya yang mudah. Sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam, tiada berkehendak kepada dalil. Nah, jadi hakikat iman itu adalah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang beliau ajarkan. Nah, itu hakikat iman.
membenarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang beliau bawa. Itu hakikat iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu ahlu sunnah wal jamaah tadi, basit artinya tiada bersusun, basit tunggal. Apa? Yaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Jadi iman itu hanya satu, itu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang sidin bawa. Satu itu aja. Basit artinya tunggal, kada bersusun 1, 2, 3, 4 kada. Jadi hakikat iman itu adalah kita membenarkan, kita percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang sidin ajarkan. Nah, itu sudah beriman ngarannya manusia itu. Bila orang percaya dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, percaya semua ajaran-ajaran Nabi kita, orang ini disebut mukmin, beriman. Adapun ikrar dengan 2 kalimat syahadat, adapun mengakui dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka yaitu bukan hakikat iman. Itu bukan hakikat iman. Walaupun inya kada menutur 2 kalimat syahadat, walaupun kada muncul di mulutnya 2 kalimat syahadat, tapi hatinya membenarkan Nabi Muhammad dan segala ajarannya, orang ini mukmin namanya. Mukmin namanya. Walaupun seumuran kada pernahnya mengucap 2 kalimat syahadat, tapi hatinya percaya, membenarkan dengan Nabi Muhammad dan ajarannya, mukmin. Karena 2 kalimat syahadat itu bukan termasuk dari bagian hakikat iman, bukan masuk di hakikat iman. Di hakikat iman hanya adalah ia jadi syarat pada diberlakukan segala hukum Islam dalam dunia juga. Sedangkan 2 kalimat syahadat itu hanya syarat untuk diberlakukan hukum Islam atas seseorang itu. Nah, bila orang mengucap 2 kalimat syahadat, maka diberlakukanlah hukum Islam kepada orang itu. Lain dengan iman. Jadi tidak sangkut pautnya antara 2 kalimat syahadat dengan iman. Nah, itu menurut ahlu sunnah wal jamaah, 2 imam, Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bila orang sudah membenarkan, mempercayai Nabi Muhammad SAW dan segala ajaran beliau, dia sudah mukmin. Mau baiknya mengucap 2 kalimat syahadat atau kada. Karena 2 kalimat syahadat itu bukan bagian dari hakikat iman. Pengucapan 2 kalimat syahadat itu hanya menjadi syarat untuk diberlakukan hukum-hukum Islam kepada orang itu. Kata Sa'duddin At-Tabtazani dalam syarah Aqaid, qaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi tadi, dari karena tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin tersembunyi, maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat yang menunjukkan ia atasnya, yaitu ikrar dengan 2 kalimat syahadat, supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Jadi 2 kalimat syahadat itu bukan syarat iman, bukan bagian rukun iman, bukan hakikat iman. 2 kalimat syahadat itu diucapkan hanya untuk alamat tanda agar bisa diberlakukan hukum-hukum Islam kepada orang yang mengucapkannya itu. Maka atas kaul ini, barang siapa ada dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu,
Barang siapa ada dalam hatinya membenarkan Nabi Muhammad dan ajarannya itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan 2 kalimat syahadat, maka orang itu mukmin ia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Ta'ala, karena diperoleh hakikat imannya itu tasdik, dan mukmin pula ia pada zahir, yakni pada pengetahuan manusia, karena ada baginya alamat yaitu ikrar. Maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Jadi bila mana orang itu hatinya membenarkan Nabi Muhammad dan ajaran-ajarannya, dan lisannya menuturkan 2 kalimat syahadat, maka orang ini mukmin di sisi Allah dan mukmin di sisi manusia. Mukmin di sisi Allah, mukmin di sisi manusia, dan diberlakukan kepada orang ini hukum-hukum Islam. Apa hukum Islam? Yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam. Kawa diulah bini diulah laki oleh orang Islam, dan sah jadi imam sembahyang, dan dimakan sembelihannya, menyembelih ayam halal, dan sembahyang atasnya mati ya, dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam, dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam, dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Kalau orang mengatakan aku jarnya percaya dengan Rasulullah dan segala ajarannya, tapi kada mau mengucap 2 kalimat syahadat, nah orang ini kada kawa dianggap mukmin indallah, mukmin indannas, dan orang ini kada kawa diberlakukan sebagai orang Muslim. Anak kawin kada kawa orang Islam, kada kawa mewaris harta keluarganya yang Islam, kada kawa jadi imam, kada kawa disambayangakan belinya mati, kada kawa dikuburkan di kubur muslimin. Kenapa? Karena ia kada pernah mengucap 2 kalimat syahadat, walaupun dia mengakuinya percaya dengan Nabi, tapi kada mau mengucapkan. Jadi pengucapan 2 kalimat syahadat itu sebagai alamat tanda bahwa dia mukmin di sisi manusia dan bisa diberlakukan hukum-hukum Islam kepadanya. Dan barang siapa ada di dalam hatinya tasdik, dalam hatinya membenarkan Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi, dan tiada pada lidahnya ikrar, di lisannya kalau dia mengucap 2 kalimat syahadat, bukan karena bukan karena bisu yang menegahkan dia, dan bukan karena enggan dan karena bantahan, maka orang itu mukmin pada batinnya juga, karena ada pada hatinya hakikat iman, dan tiada mukmin ia pada zahir karena ketiadaan alamat. Maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu, tetapi adalah ia di dalam akhirat daripada isi surga jua, dan lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka karena ada baginya iman. Jadi orang ini matinya ke surga juga kena, walaupun di neraka dulu, karena kada mau mengucap 2 kalimat syahadat, karena kada mau sembahyang, karena kada mau puasa, di neraka dulunya. Tapi karena hatinya ada tasdik, ada membenarkan dengan Nabi dan segala ajaran Nabi, maka orang ini kena ujung-ujungnya masuk surga juga. Artinya kada kekal di dalam api neraka situ. Mengajar Nabi kita, yukhraju minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Ujar Nabi, dikeluarkan kena dari neraka itu orang yang dalam hatinya ada sedikit daripada iman. Jadi kada kekal dalam neraka. Dan barang siapa tiada ada di dalam hatinya tasdik,
Dalam hatinya kada dia mempercayai, membenarkan Nabi Muhammad dan apa yang dibawanya. Dalam hatinya kada dia membenarkan. Tetapi ada pada lidahnya ikrar, tapi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mun hatinya kada dia percaya lawan Nabi, tapi mau mengucap 2 kalimat syahadat. Seperti kelakuan orang munafik. Orang munafik itu di mulutnya, orang munafik itu orang kafir. Ini kena percaya lawan Nabi Muhammad. Hendak kawin, kalau terima orang, yang dihendaki orang Islam. Jadi orang menakun Islam, ayo 2 kalimat syahadat, hakun ninya. Bagi 2 kalimat syahadat. Nah ini orang munafik, hatinya tetap ingkar, hatinya kena percaya. Orang munafik. Maka orang itu tiada mukmin pada batin, kada beriman pada batin, karena ketiadaan tasdik, ketiadaan membenarkan tadi. Dan adalah ia di dalam akhirat daripada isi neraka, kekal di dalamnya karena kafirnya. Ini kekal dalam neraka. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir, hukum mukmin pada zahir karena ada ikrar, ada 2 kalimat syahadat di mulutnya. Dalam dunia dia seperti orang Islam, mati dikuburkan secara Islam, mati disembahyangkan secara Islam karena mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi kena di akhirat dia kekal dalam neraka karena di hatinya kada ada tasdik, kada ada membenarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir karena ada ikrar, maka diperlakukanlah atasnya di dalam dunia segala hukum Islam yang tak tersebut itu, dan tiada dihukumkan atasnya pada zahir dengan kafir. Zahirnya kan ada kayak orang kafir karena mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi zahirnya diperlakukan seperti orang Islam. Melainkan apabila diketahui akan dia dengan alamat yang menunjukkan atas dusta ikrarnya, seperti sujud bagi berhala, membuang mushaf Quran pada tempat najasah, tempat najis, maka pada ketika itu dihukumkan atasnya dengan kafir, dan tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Inilah kaul pendapat yang mu'tamad pada hakikat iman. Nah ini kaul yang kita pegang, artinya yang diperpegangi dalam menjelaskan tentang hakikat iman, bahwa yang namanya hakikat iman itu adalah basit tunggal, kada bersusun, kada bernomor 1, 2, 3 ada. Jadi yang namanya iman itu adalah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang sidin bawa. Nah itu di dalam hati kita membenarkan itu, maka kita sudah mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita tambah lagi mengucap 2 kalimat syahadat, maka kita pun juga jadi mukmin di sisi manusia. Jadi mukmin di sisi manusia, maka kita menjadi orang muslim namanya. Jadi orang muslim, berlakukanlah hukum-hukum Islam kepada orang tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan atas bahwasanya iman itu tasdik, membenarkan di dalam hati, bukan dengan lidah, maka yaitu beberapa ayat Quran seperti firman Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Artinya mereka itulah yang disuratkan Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu iman. Dan lagi firman-Nya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, artinya dan hatinya tetap ia dengan iman. Dan lagi firman-Nya walamma yadkhulul iman fi qulubikum, artinya tiada masuk iman dalam hati kamu. Nah, jadi menunjukkan ayat-ayat Quran tadi yang namanya iman itu adalah tasdiqul qalbi, membenarkannya hati. Jadi iman itu urusan hati, membenarkan.
mempercayai itu adalah urusan hati. Dan kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah dan jamaah dari Asy'ariyah, ini pendapat yang kedua yang menjelaskan tentang hakikat iman. Tapi ininya pendapat yang kedua ini masih dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjelaskan bahwa hakikat iman itu menurut sekelompok ini. Yang tadi ada kelompok yang lain dari golongan Ahlus Sunnah juga beda. Hakikat iman itu murakkab, artinya bersusun dari dua perkara. Nah ini pendapat yang kedua, tapi masih dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Yang tadi pertama iman itu tunggal, membenarkan Nabi kita dan ajaran beliau. Nah yang kedua ini pendapat beda. Yang namanya hakikat iman itu tersusun dari dua. Pertama, tasdik hati akan yang tersebut itu. Kedua, ikrar lidah dengan dua kalimat syahadat. Nah itu, ini pendapat yang kedua. Iman, yang namanya iman itu ada dua. Satu, hati membenarkan Nabi dan segala ajarannya. Dua, mengucap dua kalimat syahadat. Nah ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nomor dua. Maka atas kaul ini, pendapat ini, barang siapa ada tasdik di dalam hatinya akan yang tersebut itu, tetapi tiada ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimat syahadat, padahal kuasa ia atas ikrar, maka orang itu tiada mukmin pada hukum zahir dan batin. Nah ini pendapat yang kedua. Zahirnya kada iman, batinnya pun kada iman juga. Maka tiadalah ia daripada isi surga, kada ke surga. Jadi kalaupun orang itu dalam hatinya percaya dengan Nabi Muhammad dan ajarannya, tapi mulutnya kada mengucap dua kalimat syahadat, orang ini kada bakal ke surga selamanya. Ini menurut pendapat yang kedua nih. Di neraka selama-lamanya. Kalau pendapat yang pertama tadi, kalau hatinya percaya tapi kada mengucap dua kalimat syahadat, itu kena ujung-ujungnya ke surga juga karena ada iman. Nah ada ini kada. Pendapat yang kedua nih, hanya adalah ia daripada isi neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah kaul yang kedua daripada dua kaul yang masyhur pada hakikat iman itu. Jadi baik kaul yang pertama, baik kaul yang kedua ini sama-sama dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka atas dua kaul ini adalah amal salih itu syarat sempurna iman juga, bukan rukun iman. Baik kaul pertama atau kaul yang kedua sama berpendapat bahwa amal-amal salih itu hanya adalah sempurna iman, bukan syarat iman. Apa amal salih? Sembahyang, puasa, zakat itu amal salih, itu bukan bagian dari iman, tapi itu hanya kesempurnaan iman, bukan termasuk hakikat iman. Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik membenarkan akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimat syahadat, dan tiada ia mengerjakan amal-amal, maka orang itu mukmin juga, tetapi tiada sempurna imannya, lagi durhaka ia sebab meninggalkan amal. Ini beriman, ini mengucap dua kalimat syahadat, tapi kan mau sembahyang. Nah ini orang-orang beriman tapi kada sempurna imannya, kada sempurna aja, bukan kada beriman, kada sempurna. Karena sembahyang itu hanya penyempurna, bukan pokok daripada iman.
Dan jika dikerjakannya amal saleh maka jadi sempurnalah imannya. Tetapi jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya sengajanya, atau membuangkan Quran kepada segala tempat yang cemar dengan ikhtiarnya, atau mengata kalimat kafir atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya pembahasannya, maka orang itu jadi kafir. Dan jika ditakdirkan ada baginya ikrar maka dan tasdik dan amal sekalipun. Jadi orang ini sebenarnya tasdik dalam hatinya, membenarkan Nabi dan ajarannya, mengucap 2 kalimat syahadat sudah, tapi mau membuang Quran ke tempat sampah walaupun 1 ayat Quran. Kalau seorang sebagian Qurannya bang, walaupun bismillahirrahmanirrahim, buangnya tempat sampah, ini orang jadi kafir namanya. Walaupun dia sudah beriman dalam hatinya, walaupun mengucap 2 kalimat syahadat, walaupun nyoba amal saleh, tapi karena melakukan sujud kepada berhala, melakukan hal-hal tadi, mengucapkan kalimat kafir, atau kelakuannya mau membuang Quran ke tempat-tempat kotor, maka orang ini jadi kafir. Dari karena bahwasanya syari menjadikan ia, agama menjadikan ia akan pekerjaan tersebut itu alamat takzib, alamat mendustakan. Artinya tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia Nabi dengan dia daripada agama, maka jadi batallah pada syarak ikrarnya dan tasdiknya dan amalnya dengan alamat yang tersebut itu. Jadi batal pengakuan dalam hatinya, batal 2 kalimat syahadatnya batal, amal salihnya batal. Siapa yang membatalkan? Nabi yang membatalkan itu. Kenapa? Karena kelakuannya mendustakan semua itu. Kelakuannya mau nyembah berhala misalnya, mau buang bismillahirrahmanirrahim ke dalam sampah misalnya. Nah itu kelakuan itu mendustakan ikrarnya, mendustakan tasdiknya, membatalkan segala amal-amal saleh yang ada pada dirinya itu. Tetapi jika diketahui bahwa sujudnya itu tiada karena membesarkan dia dan tiada karena mengetikatkan uluhiyah ketuhanan pada berhala, padahal adalah hatinya tetap dengan tasdik, maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kafir pada batin, hanya dihukumkan atasnya dengan kafir pada zahir. Maka tiada diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Demikianlah disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, nukil daripada kitab Mawaqif dan syarahnya. Jadi orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya pun membenarkan, hatinya membenarkan. Sembahyang sempurna deh imannya nih, hatinya membenarkan, 2 kalimat syahadat sudah, sembahyang sudah, berarti sempurna deh imannya. Tahu-tahunya melakukan hal-hal yang mengkafirkan tadi, nyembah berhala misalnya. Tapi nyembah berhala itu kadang mengetikatkan Tuhan berhala itu. Umpatan aja. Nah maka ini orang walaupun hatinya karena membenarkan berhala itu sebagai Tuhan, tetap menggugurkan imannya dari sisi manusia. Orang ini dari sisi manusia kada dianggap lagi mukmin, kecuali mengucap 2 kalimat syahadat bahasa. Nah, hanya kembali dianggap mukmin. Macam sahabat Nabi Yasir. Nah, Yasir itu kan diancam bunuh oleh orang kafir. Bila kada mengucap kalimat kafir dibunuh. Lalu si Yasir mengucap kalimat kafir, walaupun hatinya tetap Allah Tuhannya, cuma karena diancam bunuh, hakun mengucap kafir, selamatnya. Nah jadi si Yasir dianggap masih mukmin,
Tapi di manusia ini kada berlaku lagi hukum Islam kalau kada mengucap 2 kalimat syahadat kembali. Nah, dan kata Mu'tazilah, nah Mu'tazilah ini di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan jar Nabi, umatku nanti akan terpecah belah menjadi 70 lebih golongan. Hanya satu yang surga, sisanya semua neraka. Ada hadis Nabi kalau terkenal tuh hadisnya, "Satab tariku ummati, umatku akan tercerai-berai lebih dari 70 mazhab, 70 kelompok ini, kelompok itu, macam-macam. Dari sekian itu hanya satu jar Nabi yang selamat. Siapa yang selamat? Al-jamaah, jar Nabi kita. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang lainnya itu kelompok yang dianggap kada selamat, di antara Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah bahwasanya hakikat iman itu murakkab daripada 3 perkara. Nah, Ahli Sunnah tadi kan 2 pendapat. Mu'tazilah lain lagi, biarnya hakikat iman itu ada 3 perkara, tersusun dari 3. Pertama ikrar dengan lidah, kedua tasdik dengan hati, ketiga amal yang saleh dengan anggota badan. Nah, itu Mu'tazilah. Jadi hakikat iman itu orang dalam hatinya percaya kepada Nabi dan ajarannya, mulutnya mengucap 2 kalimat syahadat, ditambah amal saleh dengan badan. Dan kata mereka itu, barang siapa ada baginya ikrar dan tasdik dan tiada ia mengerjakan amal saleh, maka orang itu tiada mukmin karena ketiadaan amal saleh. Dan tiada ia jadi kafir karena ada baginya ikrar dan tasdik. Nah, alang-alang jadinya. Ini kelompok Mu'tazilah. Orang itu tasdik dalam hatinya, ikrar 2 kalimat syahadat di mulutnya, cuma kada sembahyang orang nih. Apa orang nih? Ini orang mah antara beriman lawan kafir ngarannya. Padahal kan kafir tia hatinya percaya, tia 2 kalimat syahadat. Padahal kan mukmin tia kada sembahyang. Jadi orang ini menangah-nangah. Padahal kan mukmin kada, padahal kan kafir kada. Nah, ini kelompok Mu'tazilah. Nah, ujar Sidin jar datu kalambayan nih, demikianlah i'tikad Mu'tazilah diisbatkan oleh mereka itu wasitah antara iman dan kafir. Maka kaul ini batil, Sidin batal. Janganlah diperpegangi akan dia, jangan diumpati pendapat ini. Umpati pendapat pertama atau pendapat yang kedua tadi. Karena pendapat 1, pendapat 2 itu masih dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kada keluar dari itu. Nah, beda dengan Mu'tazilah, nang ada hukum sebuting tambahan, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang nang di tengah-tengah. Nah, itu Mu'tazilah. Ini jangan diumpati, ini batil. Nah, ingat itu soal. Al-Fatihah ila ruhil Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.